Saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Tidak dapat dipidana orang yang melakukan sesuatu tuduhan terkait dengan kepentingan umum. Ada presiden loh yang sebelumnya yang juga memiliki ijazah. Kenapa tidak sekaligus saudara Roy Suryo ya juga meneliti? Jangan hanya Pak Joko Widodo dong. Nggak fair, itu bukan untuk rakyat. Kalau memang untuk rakyat, berapa presiden sudah, Prof? Ya sudah memimpin republik ini. Dan sama-sama landing. Sudah selesai, baru dipersoalkan. Tapi kalau Roy Suryo ini dari tahun 2020 itu sudah dipersoalkan, Prof. Nah, kalau memang ini untuk rakyat, ya kan, yang sudah persoalkan juga dong. Ya. Nggak fair dong. Pendapat dengan Anda. Tetapi ketika kita mempermasalahkan sesuatu, tentu kita memperoleh indikasi-indikasi terlebih dahulu. Oke, kalau Anda mengatakan ada presiden-presiden sebelumnya yang harus dipermasalahkan, adakah presiden sebelumnya yang mempunyai indikasi? Silakan Anda sebut. Terhasut atau terprovokasi itu negatif. Orang yang umurnya sudah 65 itu sukar terprovokasi. Apalagi saya sudah 73. Sukar. Saya penulis, semua orang tahu. Saya tidak pernah bermaksud menghasut. Saya tidak pernah bertujuan menghasut pembaca, tidak. Tapi berpikir mempengaruhi itu sering. Karena mempengaruhi itu tidak harus negatif. Kalau saya terpengaruh oleh Kanjeng Roy, itu terpengaruh. Tapi keterpengaruhan orang yang sudah tua, memakai rasionalitas. Apalagi saya didudukkan dalam urusan ini sebagai ahli metodologi. Tidak mungkin saya terpengaruh. Anak muda tidak bisa menghasut orang tua. Cukup tangguh berhadapan dengan 4 orang ini. Orang pintar semua ini. Saya paling bodoh di sini. Mungkin saya dokter juga, Bos. Pikirkan itu. Dan bukan dalam negeri. Jadi gini, Pak Sobari. Kalau pendekatan yang Bapak sampaikan tadi, Malaysia kan? sebentar, iya, Malaysia orang kampung saya, Bang. Berdasarkan kewenangan penyelidik-penyidik tadi, atau mesti dibuktikan dulu bahwa dia itu pedofil? Itu analoginya, gitu loh. Kan nggak seperti itu. Memang betul diperlukan orangnya yang punya itu, yang harus ditanya, akan ditanya. Tapi ngapain nanya orangnya? Karena para peneliti ini tidak memiliki kewajiban hukum untuk bertanya pada orangnya. Mengapa tidak ada kewajiban hukum? Karena orangnya ini akan dipanggil oleh para penegak hukum yang wajib. Tolong datangkan ke pengadilan. Enggak ada datang. Selamat datang di GBK News. Menyajikan berita terkini, cepat, dan terpercaya untuk Anda. Berikut informasi terbaru yang kami rangkum hari ini. Perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kini masuki fase yang jauh lebih panas dibanding sebelumnya. Karena setelah berbulan-bulan publik hanya melihat perang opini di media sosial, sekarang proses hukum mulai bergerak ke tahap yang benar-benar menentukan. Pelimpahan kembali berkas perkara ke kejaksaan. Dan disinilah situasi mulai berubah drastis. Polda Metro Jaya dikabarkan kembali melimpahkan berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah melengkapi petunjuk dari jaksa. Kelihatannya teknis, tapi kalau kita bedah lebih dalam, langkah ini punya makna politik dan psikologis yang sangat besar. Karena dalam persepsi publik, pelimpahan ulang berkas selalu dibaca sebagai tanda bahwa kasus sedang berjalan, bergerak menuju tahap yang lebih serius. Dan itulah kenapa media sosial langsung memanas. Sekarang kita masuk ke analisa yang lebih tajam.
Selama ini polemik ijazah Jokowi hidup dalam dua dunia berbeda. Dunia pertama adalah media sosial, penuh analisa teori, potongan video, dan perang narasi. Dunia kedua adalah proses hukum yang bergerak jauh lebih lambat, lebih teknis, dan sering tidak dipahami publik. Nah, ketika muncul kabar berkas kembali dilimpahkan, dua dunia ini akhirnya mulai bertabrakan. Karena publik langsung membaca satu hal, kasus ini belum selesai. Dan itu membuat suasana kembali meledak. Yang menarik, pihak Polda Metro Jaya sendiri juga memberi sinyal bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan jaksa dan akan menyampaikan perkembangan perkara tersebut dalam waktu dekat. Kalimat ini terdengar biasa. Tapi dalam komunikasi hukum, kalimat seperti itu sering menjadi sinyal bahwa proses sedang bergerak menuju titik penting. Dan publik sangat sensitif terhadap sinyal seperti ini. Apalagi selama beberapa minggu terakhir, ruang digital dipenuhi isu soal P21, kemungkinan sidang, hingga spekulasi soal penahanan. Akibatnya, setiap perkembangan kecil langsung berubah menjadi ledakan opini nasional. Sekarang kita tarik lebih dalam lagi. Kenapa pelimpahan ulang berkas ini terasa sangat penting? Karena ini menunjukkan bahwa perkara tidak berhenti di ruang media sosial. Ia benar-benar masuk ke jalur prosedural negara. Dan bagi publik, itu mengubah atmosfer total. Dulu banyak orang menganggap polemik ini hanya drama internet. Sekarang mulai muncul kesan ini sudah serius. Yang juga menarik adalah posisi masing-masing kubu mulai berubah. Kubu pengkritik sebelumnya terlihat sangat dominan di media sosial karena aktif membangun pertanyaan dan keraguan. Namun ketika proses hukum mulai bergerak lebih jauh, tekanan psikologis perlahan ikut berubah. Karena pertarungan tidak lagi hanya soal siapa paling viral, tetapi siapa yang siap menghadapi konsekuensi hukum. Dan di titik inilah publik mulai terbelah semakin tajam. Sebagian melihat langkah polisi sebagai upaya memberi kepastian hukum. Sebagian lagi mulai curiga bahwa proses ini bisa menjadi alat membungkam kritik. Dan dua persepsi itu hidup bersamaan di media sosial. Yang lebih menarik lagi, polemik ini sebenarnya sudah berubah jauh dari isu awalnya. Awalnya hanya soal satu dokumen, lalu berkembang menjadi perang analisa digital. Sekarang berubah lagi menjadi pertarungan legitimasi hukum. Artinya isu ini terus berevolusi. Dan setiap evolusi membuat konfliknya semakin besar. Kita juga harus jujur melihat satu hal penting. Dalam kasus seperti ini, publik tidak lagi fokus pada detail hukum. Publik fokus pada simbol. Ketika mendengar berkas dilimpahkan lagi, publik langsung menganggap kasus semakin dekat ke sidang. Padahal secara prosedural, jaksa masih harus meneliti kelengkapan berkas tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya. Namun di era media sosial, persepsi selalu bergerak lebih cepat daripada proses hukum. Dan mungkin inilah yang sekarang mulai membuat semua pihak berhati-hati. Karena satu kalimat saja bisa memicu gelombang opini nasional. Yang paling menarik sebenarnya bukan lagi soal asli atau palsunya ijazah, tetapi bagaimana kasus ini telah berubah menjadi simbol pertarungan kepercayaan publik. Ada yang percaya penuh pada aparat dan institusi resmi, ada yang percaya pada analis independen, ada yang percaya media mainstream, ada yang percaya tokoh oposisi digital, dan masing-masing hidup dalam ruang informasi sendiri. Akibatnya, satu perkembangan hukum yang sama bisa dibaca dengan dua kesimpulan yang benar-benar bertolak belakang. Sekarang pertanyaan paling besarnya adalah apakah pelimpahan ulang berkas ini akan menjadi awal penyelesaian? Atau justru awal babak konflik yang lebih besar? Karena sejarah politik digital Indonesia menunjukkan satu pola. Semakin dekat sebuah polemik masuk ke ruang sidang, semakin besar pula perang opini di luar sidang. Dan mungkin itulah yang kini mulai terjadi pada kasus ijazah Jokowi. Bahwa pertarungan sebenarnya bukan cuma di meja penyidik atau ruang pengadilan, tetapi di kepala jutaan orang yang setiap hari membentuk kesimpulan sendiri dari potongan-potongan informasi yang terus berseliweran di media sosial.